kasih yang dikasihi Tuhan? Apa kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu, boleh dipersilakan untuk memenuhi bangku-bangku yang masih yang di depan yang kosong. Boleh maju supaya kita lebih apa ya, kerasa hadirat Tuhannya tuh lebih lagi gitu ya. Dipersilakan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita tundukkan kepala. Kita rasakan, kita undang kuasa Tuhan ke dalam hati kita. Kita lepaskan semua pergumulan, apapun yang sedang kita pikirkan atau kita rasakan. Serahkanlah kepada Bapa, karena Bapa satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Kita siapkan hati biar kuasa pujian persembahan itu hadir hari ini. Lawat kami Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang sangat indah. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk beribadah. Tentunya memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Pimpin kami Tuhan dari awal ibadah kami hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan oleh kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun tidak cukup melalui pujian, tapi kami mau mencoba menyerahkan hati kami. Hati yang menyembah, hati yang dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Biarlah Kau peluk kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Angkatlah suara.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Hey, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Amin Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Siapa puji Tuhan lebih lagi? Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Lebih lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya untuk Engkau Tuhan Yesus.
seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu, seumur hidup kami. Ajar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, dan sumber kedamaian kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan, sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami semua andalkan Bapa. Gerejamu TLCC, setiap anak-anakmu, setiap keluargamu, hanya Engkau Bapa. Kalau saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami, memuji-muji nama-Mu, memuliakan-Mu Bapa di surga, berkenanlah Engkau mengurapi kami, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Di mana kami akan belajar pada pagi hari ini dari Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oh Bapa, Engkau berbicaralah melalui hamba-Mu. Penjabaran-Mu lah yang akan kami dengarkan dan akan kami masukkan ke dalam hati dan kehidupan kami. Dan Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, izinkanlah kami untuk kemudian menghidupinya, melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami terkasih, Pendeta Daniel Muksin, yang saat ini juga sedang menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau urapi dia dan jemaat-Mu yang ada di GBI Cilandak. Semua untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Jemaat Tuhan yang percaya, mari kita bersama-sama katakan haleluya, amin. Silakan duduk. Thank you. Saya akan memulai penyampaian firman Tuhan ini dengan ilustrasi. Saya akan minta tim worship kita untuk menayangkan ilustrasi. Perhatikan baik-baik. Ada detail-detail yang perlu kita perhatikan dengan baik. Mari silakan. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. Oke, lucu ya, kelihatannya lucu ya. Yang kita lihat tadi, addiction, kecanduan, akhirnya akan membawa kita ke kuburan. Yang terlihat kuburan secara fisik. Sebetulnya yang terjadi pada saat kecanduan itu dimulai, kita sudah masuk ke dalam kuburan secara rohani. Coba kita pikirkan itu. Karena pada dasarnya kecanduan itu adalah seseorang melakukan sesuatu untuk memuaskan dirinya dengan cara mencari pemenuhan yang tadi udah kita lihat nih, berbagai pemenuhannya itu, kecuali Tuhan. Sedangkan Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita satu-satunya yang tadi juga kita nyanyikan, pengharapan, penghiburan, kekuatan datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Yang kita lihat tadi adalah penyembahan, pemuliaan sesuatu yang bukan dari Tuhan.
Itu adalah penyembahan berhala nomor 1. Nomor 2 adalah menduakan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas kalau kita baca perjanjian lama, hukumannya adalah mati. Secara rohani duluan, kemudian secara fisik. Dan kalau kita berpikir, oh itu tadi yang kelihatannya seperti itu tadi, itu adalah untuk narkoba, untuk obat-obatan terlarang, untuk minum-minuman keras. Tunggu dulu. Mari kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Entah kita sendiri atau orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah dia kecanduan game, kecanduan HP, kecanduan media sosial? Bagaimana dengan istri kita? Apakah dia kecanduan pergi ke toko untuk belanja barang-barang yang seharusnya tidak perlu dibelanjakan? Bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah mereka kecanduan hal-hal yang sifatnya kenikmatan untuk diri mereka sendiri? Termasuk pergaulan bebas, termasuk seks bebas, termasuk judi. Kita pikirkan. Kalau kita lihat secara jujur ya di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari yang namanya kecanduan ini. Benar bukan? Bentuknya dari yang sangat subtle, sangat halus. Kecanduan kerja untuk kepentingan keluarga. Sampai ke yang sangat berat. Kecanduan pornografi termasuk. Dan kita semua bisa relate, bisa menghubungkan diri kita dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Mengenai kecanduan ini dan Tuhan jelas-jelasan katakan, aku tidak berkenan akan hal itu dan aku menghukum hal itu dan hukumannya adalah berat. Jadi untuk ini mari kita bersama-sama memikirkan nih anggota keluarga kita sendiri, teman-teman dekat kita sendiri, dan cara kita memikirkan untuk kita memberkati orang-orang ini nih. Orang-orang yang kita cintai ini keadaannya bagaimanapun juga, bukankah kita harus memberkati mereka, bukan? Gak ada yang jawab. Terlalu berat ya. Kadang orang-orang yang kecanduan seperti itu sampai keluarganya hancur. Keluarganya gak mau ya mendoakan. Itukah yang sedang kita tunjukkan? Kan bukan seperti itu. Kita mau mendoakan. Kita mau mengangkat orang-orang yang kita cintai ini. Oke. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Ini dari Kolose 1 ayat 9 sampai ayat 12. Isinya adalah doa Rasul Paulus. Antara lain adalah untuk orang-orang yang kita cintai ini. Yang kebetulan sedang jatuh di dalam kecanduan, jatuh ke dalam hal-hal lain. Mari, silakan ditayangkan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita membaca ini yang berikutnya. Ini dari Kolose 1, 9, 12. Ikuti saya. Ya Tuhan, hamba meminta supaya orang-orang yang ada di dalam kehidupan hamba, baik itu istri hamba, suami hamba, anak-anak hamba, orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar hamba, untuk menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Sehingga hidup kekasih-kekasih kami ini layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan kekasih-kekasih kami ini memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang-Mu dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu yang melayakkan kekasih-kekasih kami ini untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya dengar kita semua mengamini, bukan? Oke. Itu doa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Di Kolose 1 ayat 9 sampai 12 kita baru saja mengimani, mengulanginya, mendoa dan baru saja mengamini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang kita doakan ini, setiap orang yang didoakan oleh Rasul Paulus di dalam konteks kita ini adalah anak-anak Tuhan. Di dalam kasus Rasul Paulus adalah yang ada di Kolose. Berdasarkan doa itu, anak-anak Tuhan ini, orang-orang yang kita kasihi ini adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang adalah warga kerajaan Tuhan. Apakah yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus dan kita semua ini? Yang baru saja kita bersama-sama di dalam bentuk doa. Kita sedang mendoakan berkat-berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaatnya. Apa itu berkat? Jati diri kita. Itulah jati diri kita. Itulah siapa kita. Seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus. Seperti yang baru saja kita bersama-sama doakan. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita katakan dalam bentuk doa. Dari ayat yang ke berapa tadi? Yang ke 9 sampai 12. Di dalam doa itu yang ada sebetulnya sedang membentuk jati diri kita di dalam pemikiran kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, engkau anak-anakku, aku berkatkan kepadamu. Poin-poin yang kita doakan tadi. Kalau kita lihat secara khusus itu ada 10 poin. Dan 10 poin yang kita doakan itu, kebanyakan dari kita berpikir bahwa saya dengan apa yang saya lakukan, maka poin-poin itu menjadi milik kita. Jati diri itu menjadi milik kita. Nanti kita akan lihat di salah satu ayat tadi bahwa bukan itulah sebetulnya yang terjadi. Pada saat seseorang berpikir dengan cara berpikir yang salah, jati diri yang sedang ditunjukkan ini oleh firman Tuhan akan kita semua meleset mereka, menangkapnya. Sehingga kalau saya bertanya sekarang ini kepada kita semua, apakah isi doa tadi yang ada 10 poin yang adalah jati diri kita, saya tidak sebutkan satu-satu karena terlalu banyak, tapi kita sudah doakan. Adalah kita, adalah istri kita, adalah suami kita, adalah anak-anak kita. Maka sebagian besar dari kita akan menjawab, bukan. Belum seperti itu Pak Pendeta. Bahkan kalau pertanyaannya adalah, kalau Anda gimana? Sebagai suami. Kalau Anda bagaimana sebagai istri? Itukah jati diri Anda? Rata-rata jawabannya adalah, bukan atau belum. Iya kan? Rata-rata seperti itu. Gak ada yang dapat 10 poin itu dengan sempurna. Bukan atau belum. Pertanyaannya adalah kenapa bisa bukan atau belum? Kita sadar gak? Melalui doa tadi firman Tuhan katakan kepada kita 10 poin jati diri tadi adalah milik kamu. Milik saya, milik istri saya, milik kita semua yang adalah anak-anak Tuhan di TLCC. Kenapa sampai bisa tidak mengimani, tidak meyakini? Sayalah orang yang dimaksud oleh firman Tuhan itu sebagai orang yang layak di hadapan Tuhan. Sayalah orang yang anggota kerajaan Tuhan. Itu saya, itu jati diri saya. Gimana bisa kita tidak bisa
mengakui itu dengan 100% kepastian? Salah satu jawabannya ada di Kolose 1 ayat 12. Kolose 1 ayat 12 di situ dikatakan dengan jelas. Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus adalah 10 poin tadi. 10 poin tadi itu adalah yang ditentukan untuk orang-orang kudus antara lain. Dan itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatan seorang suami. Atau kerajinan seorang istri. Atau kepandaian seorang anak. Bukan, tapi karena Bapa yang melayakkan. Seperti dikatakan di ayat 12. Bagaimana seseorang bisa kecanduan seperti tadi ilustrasi yang kita lihat bersama. Bagaimana mereka seperti itu, bisa sampai seperti itu. Kenapa istri kita bisa kecanduan belanja? Kenapa anak-anak kita bisa kecanduan main HP? Kenapa si suami kita kecanduan untuk pergi ke bar? Kenapa itu bisa terjadi? Karena jati diri mereka itu tidak mereka imani adalah seperti yang barusan kita doakan bersama. Tidak mungkin seseorang yang memiliki jati diri seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, tidak mungkin dia pergi ke bar sampai kecanduan. Gak mungkin. Tidak mungkin dia akan ketagihan belanja. Beli barang-barang yang gak diperlukan. Dan itu compulsif. Artinya dia beli karena memang dia kecanduan. Gak mungkin. Kalau dia mengimani bahwa jati diri dia adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya ingin mendengar amin dulu dari kita. Jati diri kita adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Termasuk Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Amin. Kita perlu tahu nih, bagaimana Tuhan memberkatkan kepada kita jati diri itu. Mari kita belajar. Itu ada di ayat emas kita hari ini. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Saya ulangi lagi, saya baca yang tadi saya sudah bacakan di dalam doa. Ia, Tuhan Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yaitu kerajaan Tuhan Yesus ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia di sini ketritunggalan Allah adalah Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus juga bisa. Nah, kalau kita melihat ini, dua ayat ini yang sebetulnya firman Tuhan katakan adalah ini yang Tuhan lakukan ini untuk memberkatkan jati diri itu ke dalam kita. Sebelum kita semua berada di dalam Dia, di dalam Kristus, kita berada di bawah kuasa kegelapan. Kita hidup di dalam dosa. Kita tidak layak. Itu poin pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan itu. Nah, lalu dengan pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan kita ke kita semua, kita berada di dalam Tuhan, maka kita memiliki penebusan dosa kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Dan pada saat kita berada di dalam Kristus, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Selanjutnya dosa-dosa kita diampuni, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kemudian dipindahkan ke dalam kuasa Kristus, berada di dalam kerajaan Kristus. Dan begitulah Tuhan melayakkan kita. Begitulah Tuhan memberikan identitas kita yang kalau Alkitab katakan adalah sebagai manusia baru, yaitu identitas di dalam Kristus. Jadi tadi orang yang kecanduan tadi, apakah mereka identitasnya di dalam Kristus? Wah, langsung kan pada ngomong, ini saya udah anak Tuhan nih, saya udah ada di gereja nih, saya udah melayani nih, tapi saya masih kecanduan. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, saya masih belum, identitas saya belum di dalam Kristus? Mari kita lihat, seperti apa sih firman Tuhan katakan mengenai ini selengkapnya. Di dalam hal kecanduan ini, jadi jangan kita yang udah
anak Tuhan terus masih kecanduan, keluar dari ruangan ini. Jangan dulu, dengerin dulu Tuhan bilang apa. Kita belajar dari Rasul Paulus bahwa ada dua macam manusia nih. Yang satu adalah manusia duniawi, yang satu manusia rohani. Manusia duniawi udah jelas. Dia tidak punya itu yang namanya identitas atau jati diri yang kita doakan bersama tadi. Jati diri yang adalah di dalam Kristus, manusia duniawi tidak punya. Artinya apa? Artinya dia belum layak di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya dia belum menjadi anggota kerajaan surga. Belum. Itu manusia duniawi. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Kita doakan. Kita yang sudah rohani. Maksudnya masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kita jangkau. Ya kan? Terus kita beri kesaksian akan Kristus. Kita lakukan itu. Ada manusia jenis kedua nih. Yaitu manusia yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai manusia rohani. Artinya sudah di dalam Kristus. Tapi tingkah lakunya masih keduniawian. Jadi istri kita kalau kita melihat sama-sama dengan kita nih pergi ke gereja. Sama-sama melayani nih. Ngajar di sekolah minggu. Tapi dia masih gak bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang menurut firman Tuhan adalah seharusnya tidak lakukan. Kita berpikirnya pakai jalur yang ini. Dia sudah rohani. Bukan hanya ke istri ya. Suami juga, anak juga. Dia sudah rohani. Tapi masih ke duniawian. Nah kalau kita melihat hal seperti itu. Mengalami hal itu seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya kan kita akan sulit sekali kan. Mengatakan entah kepada istri kita atau diri kita sendiri. Dia ini sebetulnya layak gak sih di hadapan Tuhan? Kenapa dia setiap Jumat malam selalu pergi ke bar minum-minum sampai mabok. Padahal dia melayani di gereja. Sebetulnya dia ini layak atau enggak? Kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Memang benar. Memang benar. Pertanyaan itu benar. Tanda tanya kan. Semua itu jadi tanda tanya. Jati dirinya di dalam Kristus atau bukan? Kan tanda tanya. Firman Tuhan katakan. Jati diri orang-orang yang sudah selamat. Meskipun dia melakukan hal-hal yang tadi itu. Yang menurut firman Tuhan harusnya tidak dilakukan. Bukan berarti dia nggak selamat. Bukan berarti dia lepas keselamatannya. Bukan. Tapi dia sedang mengalami episode di mana dia bertingkah atau berperilaku ke duniawian. Jelas kan? Orang-orang yang kita cintai bukan? Lalu bagaimana menurut firman Tuhan nih? Untuk supaya orang-orang seperti itu yang kita cintai ini, yang melakukan hal-hal yang keduniawian tadi, supaya dilepaskan oleh Tuhan dari tingkah laku yang seperti itu. Mari kita lihat firman Tuhan katakan apa. Tadi dikatakan bahwa yang melepaskan kita dari dosa itu adalah, atau dengan kata lain, yang melayakkan kita. Yang membuat kita itu, oh ini adalah anak Tuhan. Oh ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Bukan kita sendiri. Tapi karena Bapa di surga melalui Roh Kudusnya atas pengorbanan Kristus melayakkan kita. Nah, jadi jalurnya gimana ini? Supaya orang-orang yang kita cintai ini jangan lagi pergi ke bar hari Jumat sampai mabok. Jangan lagi belanja yang gak perlu. Jangan lagi kecanduan HP sampai ke titik di mana gak peduli apa-apa lagi. Saya tahu salah satu murid ya katakan begitu, saya one on one dengan yang bersangkutan. Itu HP adalah bagian penting dari kehidupannya. Bahkan bisa sampai 8-9 jam di HP. Sembunyi-sembunyi. Orang tuanya gak tahu. Bagaimana supaya itu tidak terjadi di dalam kehidupan? Kita sudah memulainya Bapak Ibu, Saudara-saudari. Adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa bersama-sama tadi bukan? Kita memikirkan orang-orang yang kita kasih bukan di dalam doa. Kolose 1 ayat 9-12. Itu awalnya. Kita doakan dan kita sudah memulainya. Kita terus doakan dan kita terus doakan. Step 1. Melalui doa itu kita berinteraksi dengan yang bersangkutan. Di atas doa ya, nggak bisa langsung berinteraksi. Kita berinteraksi dengan yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan atas doa
di atas firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, bisa melihat diri mereka dengan jelas. Bahwa yang mereka lakukan itu bukan jati diri mereka. Oh, apa mungkin bisa terjadi seperti itu? Sangat mungkin. Saya termasuk salah satu di antaranya sebelum saya terima Tuhan Yesus. Jadi sangat mungkin kita semua bisa mengalami itu dengan kekuatan Roh Kudus. Kita doakan sehingga yang bersangkutan melihat, dan dengan kekuatan Roh Kudus dia akan mengakui dosa-dosanya. Bukan hanya mengakui dosa-dosanya, yang bersangkutan akan berlutut bersimpuh di hadapan Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan setelah terjadi hal itu, mengakui dosa, berlutut di hadapan Tuhan, memohon ampun, Tuhan akan kirimkan Roh Kudus pertobatan. Dan terjadilah pertobatan itu. Nah, kita mesti perhatikan nih. Saya punya paman nih. Dia hidup bebas sedemikian rupa sehingga kena AIDS. Tahu kan AIDS ya? HIV. Penyakit mematikan. Bahkan sampai hari ini katanya udah ada obatnya. Tapi tetap mematikan. Dia sudah mengakui dosa. Kami doakan. Mengakui dosa. Memohon ampun. Bersimpuh. Bertobat. Perhatikan. Hukuman itu tetap berjalan. Dosanya diampuni. Dia bertobat. Hukumannya tetap berjalan. Tapi hukuman yang berjalan itu bukan lagi dakwaan, bukan lagi kutukan untuk yang bersangkutan, tapi dia menjadi hukuman itu, menjadi berkat untuk yang bersangkutan, menumbuhkan yang bersangkutan. Jadi, tadi langkah yang sedang kita bicarakan ini sampai ke titik di mana kita menyaksikan sendiri Tuhan membuat yang bersangkutan bertobat dan tetap mengalami hukuman. Tetaplah doakan dan dorong yang bersangkutan ini. Karena itu adalah istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Tetap kita dorong mereka, tetap kita doakan dan katakan kepada mereka, Tuhan sedang membangun mereka melalui hukuman yang sedang Tuhan lakukan terhadap mereka. Sudah diampuni, tapi Tuhan sedang membangun. Dan yang akan terjadi, kita terus doakan suami, istri, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai ini. Roh Kudus akan membuat yang bersangkutan untuk menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Sederhana. Sangat sederhana. Kuncinya adalah berserah diri kepada kekuatan Roh Kudus yang tengah bekerja. Saya akan menutup dengan ini. Tidak ada satu dari kita, termasuk kalau kita lihat diri kita sendiri, termasuk kalau kita lihat keluarga kita sendiri, kita lihat istri, suami, anak-anak kita yang lepas dari yang namanya kekuatan keduniawian ini. Lepas murni, gak ada. Yang ada adalah manusia rohani yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang keduniawian. Dan Tuhan sudah katakan, engkau milikku, engkau sedang keduniawian. Aku klaim kamu, kamu tidak akan bisa lepas. Dan aku sudah katakan kepadamu bagaimana aku melakukannya. Firmanku di Kolose 1 ayat 13 dan 14 baru saja menunjukkan hal ini. Kita mengamini? Dengan begitu, mari kita tetap terus jangkau dan doakan orang-orang yang kita kasihi yang masih berada di dalam fase di mana dia sudah rohani, tapi masih ada hal-hal yang Tuhan tidak suka yang dia lakukan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, sebentar lagi engkau akan memanggil salah satu dari kekasihmu untuk memberikan kesaksian.
Dan Bapa, dalam waktu dekat juga Engkau akan memanggil kekasih-kekasih-Mu untuk dibaptiskan Bapa. Apa yang Engkau sedang lakukan terhadap kekasih-kekasih-Mu yang juga kekasih-kekasih kami ini adalah Engkau menunjukkan dengan jelas dan menanamkan jati diri mereka Bapa. Siapa mereka berdasarkan firman-Mu Bapa. Oh Bapa, Engkau mengizinkan sudah kepada kami untuk mendoakan mereka Bapa. Kami mohon Engkau tetap terus dengan urapan dari Roh Kudus-Mu mempergunakan kami, gereja-Mu TLCC ini Bapa, untuk mengawal ini, terus mendoakan. Oh Bapa, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang mulia ini di mana Engkau pakai kami Bapa. Bapa, ada di antara kami yang duduk di hadapan-Mu, yang pada saat ini masih bergumul Bapa. Bahkan masih bergumul akan apakah sungguh-sungguh sudah berada di dalam Kristus atau hanya ikut-ikutan berada di dalam Kristus. Bapa, Engkau lawat mereka-mereka ini Bapa. Engkau berikan Roh Kudus-Mu Bapa kepada mereka. Dan kalau hal itu terjadi di hari ini Bapa, biarlah mereka datang kepadamu, maju ke depan untuk didoakan bersama-sama Bapa di surga. Dan Bapa, ada juga dari anak-anak-Mu yang sangat Engkau cintai, yang sudah Engkau berkatkan kerohanian yang adalah milik-Mu, yang masih keduniawian. Engkau panggil mereka Bapa. Biarlah mereka datang ke depan. Tidak perlu di altar-Mu di TLCC ini, tapi di altar keluarga mereka. Mereka datang ke depan menghadap kepadamu Bapa, untuk memohon roh pertobatan itu, roh penyembuhan itu. Oh Bapa, berkatkanlah itu kepada mereka Bapa. Berkatkanlah itu kepada kami semua Bapa. Berkatkanlah itu. Sehingga dengan demikian Bapa, pekerjaan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah selesai di kayu salib menjadi kenyataan hidup kami. Jati diri itu yang Kau janjikan dan Kau katakan, termasuk yang ada di Kolose 1 ayat 19 ayat 9 sampai 12, menjadi diri kami. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Amin. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kami Tuhan. Kami mau hidup selalu menyenangkan Tuhan. Apapun yang kami lakukan hanya tertuju padamu. Karena Kau telah rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah